Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Kenalin gue Nobi. Akhirnya, tapi sekarang malam ini, malam atau siang ini atau segala macam, gue sendirian. Nah, di sini ada orang-orang keren. Ada orang-orang keren yang lumayan ramai di medsos gitu kan, dan sempat sering dibicarakan lah gitu kan, sering berbicara di medsos gitu kan. Yang pertama gue kenalin mungkin kalau di Twitter nih namanya beda gitu. Prof. Zulfikar Amir. Halo Prof. Halo Nobi, apa kabar? Halo, baik Prof. Nah, kalau di Twitter nih pernah ada yang nanya bukunya Prof. Zulfikar ya, yang tentang yang sejarah teknologi ya kalau nggak salah Prof. Terus katanya minta tanda tangan ya ke Prof. Oh iya. Twitternya Prof. Karena nggak pakai nama asli ya, Sociotalker. Siapa itu Sociotalker? Oke. Sebenarnya saya Nob. Jadi selama ini. Oh gitu. Iya. Kalau nggak ada yang mau klaim, saya klaim aja namanya. Nah, kayaknya orangnya heboh banget ya. Oh iya. Nah, itu dia. Nah, lanjut ada dua pasang yang gelap-gelap ya ini, kayak lagi mau ini ya. Kalau di YouTube nanti mungkin kalian teman-teman lihat ya, ini duanya gelap-gelapan. Gak tahu nih mau ngapain. Ada gitu. Nah, itu dia. Ada dari TGUPP nih yang sering diserang juga di Twitter. Ada Mas Angga dan Mas Ade. Gue nggak pernah diserang. Oh ya, Mas Ade nggak pernah ya. Mas Ade nggak main Twitter dia. Gue serahkan semua serangan ke Angga. Mas Angga, oke. Nah, hari ini kita akan bahas apa? Nah, kan nih tadi barusan banget ada yang nanya, Nob, ini PSBB masih lanjut apa enggak gitu. Nah, mungkin kita akan bahas sebenarnya soal bagaimana sih mungkin penanganan pandemi sampai ke depannya akan seperti apa dan segala macam. Mungkin tapi yang salah satu yang saya iri adalah Prof, mungkin ke Prof dulu deh, Prof Zulfikar Amir. Prof kalau nggak salah, Prof sekarang lokasi di Singapura, betul ya, Prof? Di Singapura ya, di Jepang Barat. Oh, di Jepang Barat. Nah, itu saya nggak tahu tuh di mana. Prof katanya udah ini ya, di sana udah bioskop buka ya, Prof? Oh, udah lama, 2 bulan yang lalu. Udah nonton Tenet, Prof? Udah dong. Aduh, kepengen banget saya. Gila, itu gila, keren banget. Aduh, pakai keren banget. Dan harus dilihat di sinema, harus dilihat di. Jangan di HP. Nah, sebenarnya, mungkin kita coba ngulik dulu lah soal Singapura. Sebenarnya penanganan pandemi di Singapura itu seperti apa sih, Prof? Maksudnya tadi ya kita di sana, Prof, sampai bisa nonton gitu bioskop. Kita di Indonesia tuh sempat buka tapi ditutup lagi, sempat buka terus mau ditutup lagi, akhirnya ya udah nggak jalan. Nah, itu gimana sebenarnya di Singapura? Gini, jadi untuk paham kenapa Singapura bisa berhasil mengendalikan jumlah kasus ya. Jadi sekedar ini aja, bayangan aja, hari ini itu selama 1 minggu ini itu jumlah kasus per hari itu udah single digit. Oh. Bahkan lebih banyak imported case. Jadi orang-orang yang datang dari Indonesia. Ya, itu sering baca itu. Ya kan, di kalangan komunitasnya sendiri itu jumlah kasusnya itu 1, 2, 1 kadang 0. 0 itu udah beberapa kali lah, ya kan. Jadi itu semacam indikator bahwa pandemi ini berhasil dikendalikan dengan baik oleh pemerintah. Nah pertanyaannya kok bisa, ya kan? Untuk menjawab ini, karena gue seorang sosiolog, gue harus kasih sedikit background kenapa mereka bisa. Karena ini kan bukan soal semata-mata dokternya banyak, pakar ahlinya banyak, tapi ada satu sistem kelembagaan ya, sistem institusional yang memiliki kemampuan untuk merespon krisis semacam pandemi seperti ini gitu. Dan ini bukan ujuk-ujuk muncul gitu, enggak, ada sejarahnya gitu. Dan sejarahnya itu kembali ke tahun 2003 ketika Singapura itu dilanda SARS. Oh. Jadi SARS ini adalah kakaknya COVID. Ya kan? Jadi SARS ini muncul munculnya juga awalnya di Wuhan dan sebagainya, kemudian lewat Hong Kong terus masuk ke Singapura. Nah, Singapura itu
belum ngeh soal wabah ini gitu. Dan akhirnya mereka di lockdown selama 2 bulan dan Singapura itu ditutup dari orang-orang yang datang dari luar ya. Lalu kemudian ada sekitar 300 orang yang kena dan ada sekitar 30 atau 40 orang yang meninggal ya kan. Tapi yang paling fatal itu mereka menderita kerugian sebanyak 50 miliar US dollar. Ya kan? Wow. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat penting buat Singapura karena mereka jadi sadar, oh ternyata kita itu lemah banget di sini ya. Ya kan? Jadi tahun 2003 itu memberi pelajaran yang benar-benar berharga buat Singapura untuk membangun kemampuan dalam mengantisipasi pandemi seperti SARS tahun 2003. Dan sejak itu mereka mulai pelan-pelan melakukan perbaikan dari aspek institusi, kelembagaan, dari aspek sains ya, dari aspek pendidikan dan sebagainya, sehingga mereka memiliki satu sistem pandemi nasional, waspada pandemi nasional yang benar-benar solid gitu selama. Jadi ketika SARS-CoV-2 COVID ini datang ke Singapura, Singapura itu sebenarnya sudah melakukan persiapan selama 17 tahun. Jadi mereka udah nunggu. Mereka udah nunggu kapan nih datang nih, kita udah siap nih. Ya kan? Dan persiapannya itu memang terlembagakan dengan baik. Jadi mereka belajar dari pengalaman bahwa mereka tidak punya lembaga khusus yang menangani pandemi. Sehingga akhirnya mereka bikin namanya NCID, National Center for Infectious Disease. Itu mirip dengan CDC di Amerika Serikat. Nah di Indonesia itu nggak ada. Nggak ada lembaga seperti itu. Nah dan NCID ini itu tidak hanya lembaga tapi juga punya fasilitasnya. Punya fasilitas, punya rumah sakit dan sebagainya. Nanti bisa cek di video di YouTube ya. Jadi NCID fasilitasnya lihat seperti apa gitu. Dan kebetulan banget sebelum SARS-CoV-2 masuk ke Singapura, mungkin 3 bulan sebelumnya itu mereka meresmikan semua fasilitasnya gitu. Jadi mereka udah siap banget. Tapi memang mereka sempat kecolongan. Jadi ketika terjadi masuk, mereka udah siap kan. Jadi mereka udah melakukan testing, melakukan kontak tracing dan sebagainya. Tapi mereka kecolongan di satu klaster di mana para pekerja migran itu tinggal. Nah, para pekerja, saya menulis satu essay tentang ini, nanti bisa saya share kalau misalnya tertarik. Siap. Jadi para pekerja migran ini itu tinggal di asrama-asrama yang kondisinya itu benar-benar sumpek banget gitu. Jadi kamar itu ada 12 orang, kemudian WC-nya cuma 3 dan sebagainya. Pokoknya parah lah. Dan memang pemerintah Singapura, khususnya Ministry of Manpower, itu udah dikritik oleh beberapa NGO di Singapura yang concern dengan persoalan para migran ini gitu. Nah, ketika ada orang satu kena, meledak. Jadi kan COVID ini masuk ke Singapura awal bulan Januari, lalu kemudian akhir bulan Januari ya, ada 2 orang dari Wuhan, orang tua gitu, datang ke Singapura jalan-jalan dan mereka ketahuan dan kemudian menyebar. 1 minggu kemudian mereka deklarasikan national emergency status gitu, ya kan? Tapi kemudian jumlahnya itu awal-awalnya terkendali. Nah, ketika klaster imigran ini kena, meledak, bulan Maret naik tinggi, dan akhirnya bulan April itu pemerintah mengambil keputusan, ya udah kita harus lockdown nih. Mereka nggak pakai istilah lockdown ya, mereka pakai istilah circuit breaker. Kenapa circuit breaker? Karena pemerintah Singapura itu terdiri dari elit-elit meritokratik, elit teknokratik yang backgroundnya itu sebagian besar engineering. Jadi istilahnya istilah mesin ya? Iya, jadi Perdana Menteri Singapura kan alumni Oxford sama MIT bidang computer science ya. Jadi ini memang pemerintah yang teknokratik banget gitu. Jadi mereka pakai istilah circuit breaker, lalu kemudian mereka melockdown, tapi sebenarnya lockdownnya ini pun tidak 100% seperti di Wuhan ya. Jadi semua orang disuruh tinggal di rumah ya.
semua kantor ditutup. Semua kantor ditutup, cuma esensial service aja yang beroperasi. Dan kita tetap di rumah, tapi masih bisa keluar, masih bisa jogging, olahraga dan sebagainya gitu. Tapi polisi jalan kemana-mana, ya kan? Nah itu dilakukan selama 2 bulan dan hasilnya itu sangat efektif banget. Langsung drop tuh. Langsung drop ketika mereka melihat bahwa jumlah kasusnya sudah menurun secara signifikan, baru mereka buka circuit breaker tadi pelan-pelan bertahap. Jadi ada 3 tahap mereka rencanakan gitu. Jadi safe reopening, safe transition, sama safe Singapore. Oke. Nah safe reopening itu berlangsung sekitar 1 bulan. Jadi orang udah terbiasa kan pakai masker kemana-mana dan sebagainya. Ya, ada beberapa kegiatan udah mulai dibuka. Sekolah itu pun juga dibuka tapi dibatasi cuma 2 kali dalam seminggu. Lalu kemudian masuk ke safe transition. Nah safe transition ini kolam renang udah dibuka, gue senang banget tuh waktu itu. Kolam renang udah dibuka, lalu dibuka ya? Iya, lalu kemudian bioskop. Oke. Nah safe reopening nih, safe transition. Sekarang mereka sudah dengan jumlah kasus per hari yang sangat rendah ini, udah terkendali. Mereka udah siap-siap masuk ke safe Singapore. Ini long term nih. Sambil menunggu vaksin. Jadi ya Safe Singapore ini itu Universal Studio udah buka. Oh, wow. Ya. Wow. Orang udah bisa pesta sampai 50 orang. Udah bisa pesta, udah bisa dine in lebih dari 5 orang. Terus kemudian kita udah bisa ketemu, udah bisa bertamu. Sekarang belum bisa. Gitu. Udah sempat pemilu juga ya, Bang? Udah sempat pemilu. Waktu pemilu itu sempat naik dikit. Sempat naik dikit, tapi kemudian langsung turun lagi karena jumlah kasusnya itu masih cukup bisa dikendalikan oleh kontak tracing dan testing. Nah, lockdown itu kan dilakukan ketika kontak tracing sama testing ini itu udah nggak terlalu ampuh untuk mengendalikan jumlah kasus yang menyebar gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi ya kok situasinya seperti itu sekarang di Singapura. Jadi jumlah kasus per hari itu udah sangat rendah. Hidup itu sebenarnya udah kayak biasa, kayak normal aja. Cuma kita harus pakai masker ya. Saya pun ngajar juga udah bisa ngajar di kelas. Ya, gitu. Cuman ada batasan. Kalau misalnya mahasiswanya di atas 50 itu harus online. Tapi kalau misalnya di bawah 50 bisa in person, bisa fisik gitu ya. Cuma memang karena saya dosennya malas, bawanya di rumah terus, jadi online mulu. Gitu. Udah kainakan gitu. Gitu. Prof, saya mau nanya, mungkin Mas Tombi, saya mau nanya ke Prof Zulfikar, boleh kali ya? Ya. Boleh. Berarti kan sebenarnya gini, kalau berkaca dari tadi Prof Zulfikar sampaikan gitu ya, sebenarnya negara-negara yang terdampak SARS itu mengendalikan COVID itu jadi dengan lebih baik gitu ya. Taiwan, Hong Kong juga, ya. China, Indonesia kan juga sempat kena SARS, Prof. Maksudnya Indonesia sempat kena SARS meskipun belum sampai pandemik atau outbreak gitu ya. Tapi misalnya dulu kan waktu SARS itu juga cukup ramai gitu. Kenapa ya? Kenapa kita nggak? Nah, that's a good question ya. Jadi ada 4 negara Asia yang dianggap berhasil mengendalikan COVID-19. Korea Selatan, Jepang, Taiwan, sama Singapura. Ini 4 negara yang terkena SARS gila-gilaan tahun 2003. Jepang apalagi. Kalau misalnya kalian pergi ke Jepang, ya kan, terus kemudian ke Tokyo jalan-jalan gitu ngelihat orang-orang itu rata-rata pakai masker kan, walaupun nggak sakit nggak apa. Itu adalah legacy atau kebiasaan yang mereka lakukan ketika SARS terjadi. Dan akhirnya mereka menjadi biasa menggunakan masker gitu. Jadi itu dimulai tahun 2003. Jadi Jepang juga terkena ya, lalu kemudian Hong Kong apalagi ya, lalu kemudian Korea Selatan dan sebagainya. Jadi ini negara-negara yang berhasil mengendalikan SARS karena COVID-19 karena mereka punya pengalaman. Nah, Indonesia itu waktu SARS itu beruntung. Karena SARS-CoV-1 ya virus corona yang tipe SARS itu memang tidak tahan panas.
Jadi waktu SARS terjadi tahun 2003, itu bulan Mei itu udah mereda langsung. Jadi berlangsung cuma 3 bulan, dan itu yang menjadi asumsi pemerintah Jokowi ya. Ketika di awal-awal ya. Awal-awal ketika COVID ini muncul. Mereka percaya ini mirip lah sama yang tahun 2003, dia tidak akan tahan panas. Ternyata salah. Tapi Mas Zulfikar, negara-negara lain seperti Vietnam, ya mungkin pada saat SARS kemarin nggak terlalu berdampak. Kena juga tuh SARS. Tapi mungkin saya nggak tahu, mungkin nggak sebesar dan separah Singapura atau Hong Kong kali ya. Atau memang beritanya aja kali nggak. Ya mungkin nggak terlalu, tapi dia kan bertetangga langsung sama Cina. Jadi mereka benar-benar jadi siap gitu. Apakah itu bisa jadi excuse yang bisa kita terima gitu atas penanganan COVID kita hari ini? Bahwa ya wajar kita nggak siap, atau wajar kita kemudian di awal mungkin underestimate soal dampak. Ya enggak lah, sudah 7 bulan. Kurvnya sampai kapan coba? Masa sampai 5 tahun? Kalau 2-3 bulan oke lah ya kan. Awal-awal gitu, ini udah 7 bulan masih bego juga. Negara-negara yang sempat mengalami SARS mungkin dia punya antisipasi jauh lebih baik, tapi itu bukan jadi alasan kita untuk kemudian menganggap sepele isu COVID gitu ya. Dan saya suka banget tuh yang Singapura ketika di awal-awal COVID, Perdana Menterinya langsung memberikan semacam video YouTube dalam 3 bahasa. Oh iya. Yang sambil minum ya, sambil minum ganti minum gitu. Dan itu sangat bagi saya yang bukan warga Singapura kena gitu. Wah, itu itu namanya ditenangkan, dijelaskan dan lain sebagainya gitu. Nah, tim komunikasi Perdana Menteri gila emang. Itu gila. Jadi mereka tahu psikologi massa seperti apa. Jadi video itu muncul ketika orang-orang di Singapura itu udah mulai panik. Ya beli mie instan, masker dan sebagainya. Jadi sebelum bertambah parah muncullah Perdana Menteri di televisi. Ya kan? Dia bilang terus kemudian dia beri jaminan nih. Jadi dia menghadap kamera tuh, dia bicara langsung ke to your eyes. Iya kan? Itu kan tapi maksud besar presiden kita juga kemarin menyampaikan pidato. Iya kan, 7 menit ya, kalau sekitar 7 menit 8 menit itu ada pidato kemarin. Apakah sudah menenangkan psikologi massa, Bro? Ya beda lah. Jadi enggak, kembali ke soal ini dulu ya, yang Menteri Singapura ya. Jadi video itu muncul untuk merespon situasi yang terjadi di masyarakat Singapura, di mana kepanikan itu mulai muncul akibat kekhawatiran masyarakat bahwa bahan-bahan pokok itu akan berkurang. Muncullah dia, kan Perdana Menteri muncul menjamin bahwa kalian tidak perlu ketakutan akan kehabisan mie instan, masker, pokoknya stok kita aman. Dan memang di antara negara Asia Tenggara ya tingkat food security ya, ketahanan pangan yang paling tinggi itu adalah Singapura. Walaupun nggak ada itunya, nggak ada pertanian di situ, nggak ada produksi, ya kan. Tapi mereka supply-nya gila-gilaan kan. Jadi mereka menjamin, dan itu mereka benar. Dan ketika ada video beredar lemari-lemari di supermarket itu kosong, ya kan, besoknya udah berisi lagi gitu. Langsung diisi. Dan 80% supermarket di Singapura itu kan milik pemerintah kan, disubsidi kan. Fair price itu disubsidi itu langsung terisi. Jadi orang tenang. Oh iya ya, terisi lagi. Udah aman. Nah, beda dengan video 7 menit yang kemarin muncul itu tanggal berapa gitu ya. Tanggal 3 ya kalau iya, tanggal 3 gitu kan. Itu udah yang jadi pertanyaan, kenapa munculnya setelah 7 bulan? Kenapa bukan 6 bulan? Kenapa bukan 4 bulan? Itu juga mungkin pengaruh kultural, Mas Zulfikar. Jadi ada 7 bulan, nanti ada 1000 hari. Jadi nanti ada pidato 1000 hari mungkin. Angka 7 itu belum pernah terasosiasi dengan Jokowi kan. Beda dengan misalnya SBY. SBY itu kan sakral banget angka 9. 9. Iya kan. Presiden ke-7, Prof. Presiden ke-7. Oh iya ya, presiden ke-7 ya. Makanya 7 menit.
Tapi kan juga 7 menit. Benar. pidato Jokowi juga bisa kita apresiasi juga sebagai upaya menenangkan warga kan, Prof? Atau Saya gimana? kok merasa tenang. Karena udah ada pembandingnya. Kan di videonya bilang ya jangan banding-bandingin negara lain, Prof. Gitu. Katanya Ya. negara-negara lain juga lebih tinggi angkanya gitu kan, atau jumlah kematiannya juga lebih tinggi. Nah, itu kan berusaha untuk menenangkan, Prof. Masyarakat Indonesia. Nah, menurut Prof sendiri gimana nih? Apakah ya tadi perlu dengan angka-angka gitu atau gimana? Enggak, justru di masyarakat seperti Indonesia yang benar-benar multikultural ya, kompleks itu, satu-satunya cara untuk mengendalikan pandemi itu adalah dengan transparansi informasi dan data. Dan ini berlaku universal di mana-mana, ya kan? Ketika suatu krisis terjadi, ya saya udah berkali-kali bilang nih, ada dua informasi atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh masyarakat. Pertama itu adalah apa yang terjadi, dan kedua apa yang mereka harus lakukan. Ini dua ini, mau bencana tsunami, mau bencana gempa bumi, kebakaran, dua informasi ini harus diberikan secara transparan supaya setiap orang juga bisa mengambil tindakan secara rasional. Gitu loh. Nah, ketika informasinya ditutup, kemudian datanya itu definisinya tidak diubah, transparan. Prof. Kenapa? Definisinya diubah. Iya, jadi solusi yang diambil pemerintah ini bukan menyelesaikan atau menyembuhkan luka gitu. Tapi ya dengan menempeli tensoplas atau apa gitu ya. Jadi tidak menyelesaikan masalah secara fundamental. Ketika jumlah orang yang meninggal naik tinggi, ya kan, bukannya yang dilakukan itu untuk mengurangi jumlah yang meninggal, tetapi jumlah definisinya definisi orang meninggal itu diganti kan. Jadi bukan solusi tapi itu bentuk manipulasi. Iya. Nah itu kan kondisinya banyak ya daerah-daerah yang atau banyak kayak misalkan tadi ada daerah yang tadi bilang ganti definisi atau mungkin angkanya sama dan segala macam. Nah, transparansi data jadi satu hal yang kayak berat banget ya kalau mungkin tapi menarik kok Prof ngomongin transparansi data nih. Kalau saya lihat ya di medsos dan segala macam tuh yang nyerang soal Jakarta itu lumayan tinggi. Kenapa? Karena memang datanya di Jakarta itu lumayan lengkap ya, transparan gitu. Nah ini mungkin nyambung ke entah siapa nih, Mas Angga atau Mas Ade, silakan ada yang ngomongnya apa soal transparansi data Jakarta gitu. Benar banget sih tadi yang di awal disampaikan Mas Zulfikar soal transparansi data penting, masyarakat berhak tahu apa yang harus mereka ketahui gitu. Apalagi dalam kondisi di mana bahkan pemerintah pun, bahkan seluruh orang di dunia pun masih meraba-raba gini, ini penyakit apa, ini adalah makhluk apa, di saat itu sebenarnya informasi itu penting gitu. Agar masyarakat juga aware bahwa kita belum tentu juga udah tahu semua jawabannya atau apa yang harus dilakukan, tapi setidaknya kita mengakui bahwa ada sesuatu yang terjadi dan ini masih di luar kendali kita, sehingga butuh semua orang untuk paham keadaannya seperti apa. Dan DKI Jakarta di awal mendorong itu selalu ke depan, bahwa fakta dibanding semua informasi lainnya gitu. Dan sampai sekarang menurut kita justru itulah menurut kita yang harus dilakukan. Dan saya nggak tahu kalau ternyata respon di sosial media justru banyak yang menyerang ya. Dan mungkin karena banyak hal yang bisa diserang karena datanya tersedia. Jadi semua orang bisa melihat dari pisau analisis manapun, angkanya naik, atau misalnya jumlah orang meninggal meningkat, orang yang dikubur dengan protokol COVID meningkat dan lain sebagainya. Disitulah menurut saya menariknya, karena semua orang bisa melihat dan bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena bisa jadi juga ada kesalahan dari misalnya Pemprov dalam melakukan kebijakan tertentu, misalnya kok misalnya kemarin kalau nggak salah ya PSBB berjalan tapi kasus positivity rate kenapa stabil gitu. Itu nggak akan bisa dikritik kalau datanya nggak kita sampaikan ke publik kan. Hal-hal yang seperti itu gitu. Dan harapannya juga bukan hanya Jakarta, tapi juga daerah-daerah lain juga melakukan hal yang sama, karena kemudian kita bisa dapat peta yang sesungguhnya terhadap kondisi COVID. Kalau sekarang kan kita lihat misalnya ketika kasus di Jakarta udah mulai plateauing, tapi di daerah-daerah penyangga justru naik gitu kan. Harapan kita justru juga daerah lain itu menunjukkan data yang benar agar kita bisa merespon dengan kebijakan yang tepat. Gitu sih kira-kira. Tapi sebelum itu gue penasaran
masih topik Singapura, sorry gue balik lagi. Silakan. Kalau di Indonesia kan perdebatannya selalu soal ekonomi kesehatan atau kesehatan ekonomi gitu, biar urutannya agak pas dikit lah. Kalau di Singapura seperti apa ya Mas Zulfikar, perdebatan soal apakah memang masih ada perdebatan itu atau memang publik udah tercerahkan ya, memang bahkan itu nggak perlu didebat gitu, udah tahu jelas jawabannya apa. Ya tidak pernah didebatkan secara secara formal ya, karena memang kita udah tahu bahwa memang dalam situasi seperti ini ya kesehatan harus diselesaikan dulu gitu. Jadi Anda tidak perlu S3 untuk tahu bahwa ketika lu sakit ya dan tidak bisa kerja, lu harus sembuh dulu baru bisa kerja gitu. Iya kan? Ya sama lah seperti situasi seperti ini gitu. Cuma memang kemudian pemerintah di Singapura memberikan jaminan bahwa oke lah, semua yang terdampak dari kebijakan circuit breaker akan diberi insentif, diberi stimulus, ya kan? Jadi mereka dikasih tambahan gaji, penghasilan, lalu kemudian fasilitas kesehatan ditingkatkan, kapasitasnya dan sebagainya gitu. Jadi orang-orang juga merasa aman untuk dan rela untuk berpartisipasi di dalam circuit breaker itu gitu. Mereka patuh gitu kan. Nah, di Indonesia itu hal yang paling mendasar tidak pernah diselesaikan dengan baik gitu. Ya kan? Ya dalam penanganan pandemi ini kan ada tahapan-tahapan kan. Jadi ada tahapan awal di mana ketika satu kasus muncul itu yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah containment, ya kan, membendung. Dan containment ini baru bisa sangat mengandalkan intervensi medis, jadi testing, kemudian contact tracing dan sebagainya. Ketika ternyata kita gagal melakukan containment, ya kan, di mana jumlah kasus itu jauh lebih banyak daripada kemampuan kita untuk melakukan contact tracing atau testing, maka kita harus melakukan intervensi sosial. Intervensi sosial itu dalam bentuk pembatasan sosial, di mana orang-orang dibatasi untuk bergerak, ya kan. Nah, kalau misalnya ini efektif, baru kemudian kurvanya dia akan turun, melandai. Nah, ketika pada jumlah kasusnya itu udah mencapai titik di mana kemampuan tracing dan kemampuan testing kita itu udah cukup untuk mengendalikan itu, baru kemudian kita melakukan relaksasi. Nah, Indonesia itu dari awal memang pertama ya cenderung pemerintah Indonesia ya cenderung downplay ya, atau downplay itu apa bahasa Indonesianya ya? Menganggap remeh gitu kan permasalahan ini gitu. Dan ketika mereka berhadapan dengan realitas bahwa ternyata masalah ini tuh nyata dan serius, ya mereka mengambil kebijakan, tapi juga kemudian kan kebijakannya setengah hati, ya kan? Ketika PSBB dijadikan platform bagi setiap pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah ini, itu pun juga tidak dilakukan dengan berorientasi pada prinsip-prinsip preventif. Oke. Ya kan, jadi kebayang, jadi ada peraturan pemerintah di mana daerah yang menganggap dirinya itu udah terancam baru bisa melakukan PSBB kalau misalnya udah mendapat izin, dapat persetujuan. Biar kirim surat dulu ya. Exactly, what kind of bullshit is that gitu loh. Iya kan? Jadi sementara Menteri Kesehatannya itu nggak tahu apa-apa secara secara real gitu di lapangan seperti apa gitu. Yang tahu ini kan pemerintah daerah kan. Jadi pemerintah daerah yang mestinya mengambil keputusan gitu. Nah, seperti itu gitu. Lalu kemudian kita bicara, Indonesia jangan bandingkan sama negara kecil, kan beda dan sebagainya. Ya, virus ini itu ketika datang ke Indonesia itu bukan kayak hujan yang langsung seluruh Indonesia kena gitu loh. Iya kan? Dia datang itu di 1-2 kasus, kemudian jadi dia masuk lewat interaksi antar orang gitu yang mestinya bisa dikendalikan. Jadi proses yang dilakukan Singapura sama proses yang dilakukan Indonesia dari awal itu mestinya sama. Sama. Jangan hanya karena Singapura kecil lalu kemudian dia nggak mampu, lalu kemudian Indonesia ketika tidak mampu melakukan langsung menganggap Singapura kan kecil. Gitu. Padahal
padahal karakter masalahnya sama dari awal itu memang harus dikendalikan sejak awal gitu melalui identifikasi orang-orang yang terkena. Tapi kan itu tidak dilakukan dan ketika PSBB-nya itu kemudian sudah dijalankan, ya kan, baru 3-4 minggu tiba-tiba new normal gitu. Itu konyol banget menurut saya. Ya kan. Oke. Mudik. Iya. Mudik dan sebagainya mudik. gitu. Jadi nggak tahu lah, saya Bukan mudik, bukan mudik, pulang kampung. Pulang kampung. Kampungnya. Definisi lagi mainnya. Menarik Prof. Maksudnya tadi ya bahwa Prof bilang bahwa harusnya ya tadi ada kebijakan yang bisa sama gitu bukan karena ya udah nih Singapura kecil tapi kebijakannya beda sama Indonesia gitu. Kan sempat ya kalau nggak salah awal-awal itu Jakarta juga pernah pengen lockdown gitu. Makanya nih ketika ada video Pak Jokowi bilang gitu jangan sok-sok lockdown atau apa namanya provinsi, daerah dan segala macam gitu. Cukup saya lupa ya. Pembatasan sosial berbasis berskala mikro. Nah, itu. Saya juga baru tahu maksudnya itu nggak ada kan jadi di kata-kata itu maksudnya di secara aturan kalau nggak salah nggak ada ya. Kata mungkin Prof menanggapi nih bahwa tadi ya udah gitu kan Indonesia beda gitu. Nggak mungkin lockdown itu kan akan mengorbankan masyarakat gitu kan. Jadi nggak mungkin. Itu gimana Bro? Nah, saya mau cerita sedikit tentang konsep PSBM itu ya. Jadi waktu awal Maret ya kan, pertengahan Maret lah saya pikir saya lihat Jakarta sudah harus lockdown nih waktu itu kan saya pikir. Tapi kemudian nggak dilakukan gitu. Nggak dilakukan nunggu lalu kemudian akhirnya keluarnya PSBB kan. Tapi saya ngelihat memang mungkin pemerintah pemerintah pusat itu kekhawatirannya kalau misalnya lockdown akan berdampak secara ekonomi kan. Lalu kemudian saya dengan mahasiswa saya di sini itu bikin satu konsep namanya micro lockdown. Jadi itu ada working papernya lalu kemudian saya jadiin artikel juga yang kemudian dimuat di Kompas di awal April kan. Okay. Jadi konsep macro lockdown itu kita udah buat simulasinya ya. Jadi ada modelnya ya. Secara saintifik itu kita buat dan memang konsep micro lockdown itu adalah jalan tengah antara total lockdown ya sama social distancing gitu. Nah, working paper ini itu saya kasih ke 2 menteri di Indonesia. Ya, ada dua menteri. Satu itu saya yakin dia terima. Kenapa? Karena saya kontak satu teman ya politisi lah ya. Lalu kemudian dia tunjukin ke saya, oh ini udah terima sama Pak Menteri ini gitu. Oke. Udah dibaca. Kalau boleh tahu Mas? Menteri Dalam Negeri. Oke. Ya, Pak Tito. Gitu kan, jadi kasih. Satu lagi ke KSP sebenarnya. Ya kan, cuma tidak pernah dibalas. Dua-duanya juga nggak pernah ngebalas saya gitu. Ya kan, ya udah saya pikir ya mungkin mereka orientasinya beda lah ya. Ya udah. Lalu kemudian ketika tulisan saya tentang micro lockdown itu muncul di Kompas, sehari setelah itu Pak Anies ajak meeting. Ya kan, jadi saya presentasi konsep micro lockdown itu, modelnya seperti apa, bla bla bla. Ya kebetulan waktu itu DKI sudah punya program namanya RW Tangguh atau apa gitu ya. Ya kan, nah lalu kemudian diadopsi lah konsep micro lockdown itu di Jakarta. RW Siaga, betul. Jadi itu pertama kali itu saya ketemu Mas Anies. Maksudnya pertama kali selama pandemi ya, sebelumnya sih udah pernah lah beberapa. Gitu. Jadi ya udah, jadi kita ngobrol, saya kasih gagasan mengenai konsep micro lockdown, kemudian perhitungan saintifiknya seperti apa ya kan, dan diadopsi sama Jakarta. Lalu kemudian konsep yang sama juga itu diminta oleh Pemprov Jabar. Ya kan, jadi saya share juga slide-nya ke mereka gitu. Lalu kemudian Ridwan Kamil Pemprov Jabar itu mengadopsi, lalu kemudian membuat program mengganti namanya menjadi pembatasan sosial berskala mikro. Itu bulan Mei atau Juni gitu. Nah Ridwan Kamil ini itu sangat dekat dengan Pak Jokowi. Jadi ada ide-idenya Ridwan Kamil itu biasanya diadopsi sama Pak Jokowi. Jadi waktu istilah new normal itu pertama kali muncul, kemudian Ridwan Kamil bikin AKB. Kan, ya kan, adaptasi kebiasaan baru. Lalu kemudian diadopsi sama Pak Jokowi.
Nah, sama juga dengan PSBM ini sepertinya gitu ya menurut saya lajurnya sampai ke sana ke pemerintah itu sama kayaknya. Jadi kemudian akhirnya Pak Jokowi mendapat masukan, oh ini ada konsep baru nih namanya micro lockdown gitu ya kan. Tapi somehow mereka mungkin tidak mau mengakui siapa yang mengusulkan. Dia gantilah namanya jadi mini lockdown gitu. Micro lockdown, mini lockdown, nanti kalau kecil nano lockdown. Nano lockdown. Iya gitu kan. Jadi waktu pertama kali saya dengar mini, apalagi ini mini lockdown gitu. Jadi ya mereka nggak tahu lah. Buat saya tidak mengambil kredit ya, tapi selama mereka memang punya justifikasi, punya konsep yang bagus dan sebagainya gitu. Oke lah. Konsep micro lockdown sendiri udah saya share dengan teman-teman epidemiolog, dengan Pak Pandu, dengan teman-teman di Unair gitu, dan mereka memverifikasi bahwa iya bisa efektif gitu. Ya kan, karena kan gue backgroundnya kan sosiologi bukan public health, jadi gue juga butuh justifikasi, verifikasi dari orang-orang yang tahu gitu. Tapi prinsipnya kan sebenarnya pandemi itu kan bisa dilihat dari dua kacamata kan. Pertama dia adalah fenomena biologis, ya kan, karena kita berurusan sama virus kan. Tapi di sisi lain pandemi itu kan juga fenomena sosial kan. Karena penyebarannya itu sangat tergantung oleh pola perilaku interaksi masyarakat gitu. Nah ini kajian sosiologi. Di sosiologi kan ada medical sosiologi, ada public health sosiologi dan sebagainya gitu. Jadi pandangan itu yang gua pakai untuk mengembangkan konsep micro lockdown gitu. Lalu kemudian kita pakai pemodelan lah, ada beberapa simulasi komputer kita pakai di situ dan menunjukkan bahwa konsep ini bisa diterapkan di Indonesia dengan, jadi kelebihannya itu adalah bahwa dia lebih baik dari social distancing secara luas, tapi juga lebih murah daripada total lockdown karena masyarakat masih bisa beraktivitas gitu pada skala kecil gitu. Iya. Dan menarik juga sih karena mini lockdown itu kan justru meyakini bahwa secara kultural memang manusia Indonesia tuh hidup dan bergerak dalam komunitas gitu, dalam masyarakat. Memang, iya. Dan kasus COVID itu memang cenderung tipe yang sangat, lo lihat deh negara-negara yang kena, rata-rata negara-negara yang extrovert gitu, yang interaksi atau sosial masyarakatnya gede. Nongkrong. Kalau di Eropa itu selalu bagian Southern Europe. Yang utara nggak terlalu. Spanyol, yang bagian orangnya tipe memang suka ngobrol kemana-mana gitu kan, intensitas dengan masyarakatnya tinggi. Atau lihat di Amerika Selatan, mungkin Brazil segala macam. Dan tipe masyarakat seperti ini memang kalau lo paksa nggak kemana-mana, hanya di rumah saja gitu, emang stressful gitu. Karena sosiologi itu kita nggak equip untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sangat solitude gitu kan. Nah, sementara kalau mini lockdown ya memang beraktivitas secara terbatas di lingkungan masing-masing gitu. Dan menarik sih sebenarnya. Cuma permasalahan gitu sih, Prof. Karena kota-kota di Indonesia ini kan nggak ada tembok kan. Ibarat bencana itu saling berhubungan gitu. Jika satu daerah menetapkan A dan sementara daerah lainnya tidak melakukan hal serupa, itu efektivitasnya pasti nggak sebaik yang kita harapkan. Iya, jadi itu jadi masalah memang. Jadi di dalam model kita, jadi konsep micro lockdown itu kita bikinin simulasi dan memang yang kita anjurkan sebenarnya konsep awalnya itu adalah ketika micro lockdown diterapkan, semua RW itu melakukan secara bersamaan, secara serentak. Oke. Tapi sebenarnya levelnya bukan RW karena RW terlalu kecil. Kita mintanya waktu itu ke Jakarta level kelurahan, ya kan? Itu jauh, dan cukup manageable lah. Walaupun mungkin secara infrastruktur agak repot. Yang lebih ideal sebenarnya itu di kota-kota yang lebih kecil seperti Bandung ya. Bandung itu kita udah bikinin modelnya itu udah cantik banget loh. Ya kan, tapi akhirnya mereka modifikasi dan kemudian Ridwan Kamil ini kan tidak punya otoritas di Bandung. Kan? Dia otoritasnya kan di Jawa Barat kan. Dan dia cuma bisa, akhirnya konsepnya itu dipakai untuk memitigasi penyebaran penyebaran COVID di desa-desa di kabupaten-kabupaten di Jawa Barat, di Cianjur, di Karawang dan sebagainya.
Tapi memang basisnya itu komunitas. Jadi konsep micro lockdown itu basisnya komunitas, dan itu kita merujuk pada dokumen yang dikeluarkan oleh WHO tahun 2018 bahwa penanganan pandemik yang paling efektif itu adalah penanganan yang melibatkan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakatlah yang terpapar gitu. Walaupun di Jakarta kebanyakan pejabat ya. Iya, tapi pejabat kesehatan pula gitu. Iya, menarik emang sebenarnya gini, waktu di Jakarta itu kan diadopsinya jadi PKBL ya, pengendalian ketat berbasis komunitas. Pengendalian kegiatan berbasis lokal gitu. Jadi memang turunannya jadi ke RW gitu, karena kan infrastruktur terkecil infrastruktur terkecilnya kelurahan, tapi dia di RW. Nah, menarik itu ketika PKBL itu diterapkan, memang per 2 minggu itu kasus di RW-nya turun gitu. Tapi karena pergerakannya itu nggak bisa dikelola dengan baik gitu ya, apalagi masih ada komuter dari sekitaran Jakarta, RW-nya pindah gitu. Jadi dari sini selamat 2 minggu gitu, lalu di minggu berikutnya RW yang sana yang tinggi, lalu RW sebelahnya lagi gitu. Jadi memang secara konsep memang jalan banget gitu ya, tapi karena kegiatannya masih nggak terbatas gitu, ada komuter masuk, mereka ke kantor, di kantornya kena di situ gitu, lalu pulang ke komunitasnya jadi spreader. Jadi memang harus tadi sepakat sama Ade, harus rentak dan harus sama gitu, harus sinkron. Kalau nggak sinkron itu jadi selamatnya ya satu RW selamat, nanti RW yang lain kena, nanti RW yang lain berikutnya selamat gitu, yang nerapin, yang nutup gitu, yang gitu sih. Makanya begitu kemarin PSBB lanjutan gitu, emergency break, lalu ada kekhawatiran kayaknya emergency break ini cuma akan menyelamatkan dalam tanda kutip ya Jakarta, karena Jakarta angkanya kan udah flat gitu, cuma sekarang udah mulai flat, belum turun tapi udah flat gitu, yang sekitar belum. Soalnya bisa dine in di Bekasi dan Depok. Iya. Nah itu menurut Prof gimana Prof? Maksudnya ya tadi ya kondisinya mungkin ngomong-ngomong soal micro lockdown, soal PSBB, mungkin kalau di Jakarta bisa diterapkan, tapi akhirnya kan mungkin karena komuter ya, banyak orang Depok ke Jakarta, kerja di Jakarta, banyak orang Bekasi kerja di Jakarta, dan akhirnya ya tadi karena nggak seperti ya virusnya tetap ada gitu, akhirnya tetap ya muter-muter di situ aja gitu. Iya, jadi untuk isu ini memang akhirnya kita bisa bilang bahwa Indonesia kan bukan Singapura gitu. Ya setelah udah parah gitu. Ya, tapi ya memang akhirnya jadi lagi kompleks kan, walaupun sebenarnya ya kompleksitas ini terjadi karena kegagalan di awal-awal sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai kompleksitas ini menjadi excuse bahwa kita nggak bisa bandingin Indonesia sama seperti Malaysia yang cuma 30 juta, ya kan, atau New Zealand yang cuma 5 juta gitu. Ya excuse yang udah nggak relevan gitu, karena situasi memang udah parah kan. Tapi ya memang tidak ada jalan lain, bahwa kalau misalnya Jakarta mau dibersihkan dari COVID, ya daerah-daerah sekitarnya juga harus dilakukan secara bersama-sama gitu. Sekarang kan yang jadi masalah, siapa yang mampu melakukan itu? Masyarakat sendiri. Nggak mungkin gubernur DKI, karena DKI itu ketika ke Bogor udah bukan otoritasnya gitu kan. Dia nggak bisa marah-marahin si Bima gitu. Nyuruh Bima kan, atau siapalah wali kota Bekasi itu siapa gitu. Iya kan? Jadi kita bicara tentang otoritas di sini, bicara tentang sistem politik, kita bicara tentang kelembagaan pemerintah gitu. Dan ketika ada satu urusan yang melibatkan 2 pemerintah lokal, ya kan? Nah, disitulah fungsinya pemerintah pusat. Kalau misalnya ternyata 2 pemerintah lokal ini, kalau misalnya Jabodetabek itu bisa diselesaikan oleh Jakarta, maka kita tidak butuh pemerintah pusat. Wow. Saya mau nanya jadi lupa.
Saya masih takjub. Apa ya? Tadi menarik Prof bahwa kondisinya bahwa ya tadi Jakarta kalau nggak ditemenin sama Bodetabek ya akhirnya nggak bisa berjalan dengan baik gitu. Tapi mungkin saya agak sedikit pakai pengalaman pribadi ya, maksudnya teman-teman yang ada di daerah-daerah dan segala macam. Bahwa di Bogor, Depok tadi ya Bodetabek itu ada cenderung udah masyarakat tuh ya udah abai gitu. Karena ngerasa ada yang bilang bahkan teman saya itu di Bogor bilang ya itu COVID cuma di Jakarta gitu, di Bogor mah udah nggak ada gitu. Jadi memang agak kabupaten ya, agak desa dan segala macam. Nah itu, woi saya kabupaten woi. Itu juga, Sangga juga kabupaten. Nah maksudnya terkait ya kalau nggak salah Prof kan juga pernah bikin survei ya persepsi masyarakat ya terkait COVID juga gitu. Jadi mungkin agak sedikit melebar, tapi kondisinya apakah apa sih yang harus dilakuin ketika ya tadi masyarakat sendiri ya mungkin ya ini bahkan mungkin masih Jabodetabek tuh. Kalau Jakarta mungkin sudah mulai ngerti lah bahwa memang harus pakai masker dan segala macam. Tapi ketika kita geser sedikit aja ke Bogor, ke Depok dan segala macam, merasa ya udah gitu. COVID mah cuma di Jakarta gitu. Nah itu gimana, Pak? Iya, jadi bulan Mei, bulan Juni itu kita pertama kali bikin survei persepsi risiko. Jadi tim dari NTU, dari Social Resilience Lab NTU, bekerja sama lapor COVID, kita bikin survei kan. Dan dapat waktu itu tahap pertama kita jalanin sendiri, fase kedua kemudian dibantu oleh Pemprov dan kita berhasil mendapatkan responden sebanyak 200.000. Ya kan, jadi masif banget tuh. Dan untuk pertama kali kita menunjukkan realitas yang terjadi di masyarakat. Jadi sebelumnya itu pemerintah daerah, ya khususnya DKI, Jabar dan sebagainya, itu melakukan mitigasi, mengambil kebijakan berdasarkan data-data epidemiologis, ya kan. Ada satu istilah yang paling sakral pada saat itu namanya reproductive number, RT ya, RT-nya gitu. RT. Nah, saya lalu kemudian melihat itu, saya lalu kemudian berpikir gimana caranya supaya kita bisa membuat satu rujukan juga, tapi merefleksikan kondisi sosial secara real gitu, bukan penularannya itu sendiri, tapi kondisi yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Lalu kemudian saya bikinlah instrumen survei itu dengan basis dengan konsep persepsi risiko. Jadi adalah teorinya dalam sosiologi, lalu kemudian psikologi dan sebagainya. Lalu kemudian kita bikinlah survei itu, dan untuk pertama kali kita bisa menunjukkan bahwa situasi atau realitas yang dialami masyarakat itu seperti ini gitu. Jadi itu menjadi semacam rujukan pembanding terhadap data-data epidemiologis yang sudah didapatkan oleh pemerintah, ya kan? Dan kita membuat satu konsep, framework, di mana kita bisa mengukur indeks persepsi risiko masyarakat terhadap COVID, ya kan? Dan Jakarta itu terbukti bagaimana ignorannya orang-orang di Jakarta terhadap potensi mereka terkena COVID. Jadi 77% orang di Jakarta pada saat itu ya, bulan Juni ya, itu menganggap kemungkinan mereka terkena COVID itu kecil dan sangat kecil. Dan ketika kita presentasi ke Gubernur DKI, dia juga shock gitu. Ya kan, dan akhirnya kemudian data hasil survei kita itu dipakai untuk mengembangkan program kampanye peningkatan persepsi risiko kan, sama Bu siapa yang Bu Atika. Atika. Ya, kan? Dan Bu Suharti. Dengan Bu Suharti. Nah kemudian Pemkot Surabaya minta juga, jadi kita bantulah, ya kan. Jadi kita bikin juga gitu. Nah hasilnya itu memang jumlah respondennya tidak sebanyak Jakarta, tapi cukup representatif lah karena kita pakai kuota sampling, dan hasilnya memang Surabaya sedikit lebih baik dari Jakarta in terms of indeks persepsi resiko ya. Walaupun situasinya memang chaos banget kan pada saat itu di Surabaya. Jadi gue dan tim juga waktu itu sempat presentasi di depan Bu Risma gitu. Dan kelihatan banget bagaimana Bu Risma itu benar-benar one woman show aja gitu. Karena ketika kita presentasi cuma dia sendiri, nggak ada wakilnya, nggak ada orang sampingnya gitu. Iya. Kalau pemerintah pusat minta bantuan juga nggak Mas, survei serupa gitu? Saya kasih paper nggak digubris, jadi
Nah, lalu kemudian terakhir kita lakuin di Bogor. Oke. Nah, Bima minta juga kan, jadi gue bantulah. Jadi dan apa namanya wali kota Bogor ini sangat antusias. Ya memang dia latar belakang juga akademik kan. Lalu kemudian apa namanya sangat committed gitu loh dengan survei kita gitu. Jadi kita lakukan survei tidak sampai 2 minggu kita berhasil mendapatkan responden sebanyak 21.000 dan hasilnya sangat mengagetkan gitu. Jadi dari 3 kota yang kita survei, yang paling rendah, paling buruk kondisinya itu adalah Bogor. Waduh. Gitu. Paling rendah indeks persepsinya. Tolong Bangga. Saya kabupaten, bukan Kota Bogor ya, Kota Bogor. Kalau kabupaten mungkin lebih rendah lagi mungkin. Iya. Tapi minimal less angkot lah di sana ya daripada di Kota Bogor. Jadi Bogor begitu. Tapi kemudian ya Bima wali kota Bogor cukup open minded ya. Jadi mereka jadikan survei itu sebagai basis mereka mengambil kebijakan gitu. Seperti itu. Tapi memang ya penanganan di Jakarta ini kalau saya lihat tidak akan pernah selesai. Jadi saya sebenarnya agak sedikit kecewa dengan PSBB jilid 2 ini. Nah, kenapa tuh Prof? Karena skala penutupannya itu terlalu kecil. Jadi kan gini, PSBB atau lockdown lah ya, sebenarnya konsep awalnya itu, konsep dasarnya itu adalah social distancing. Semua itu adalah social distancing basically. Mau disebut total lockdown, micro lockdown, atau circuit breaker itu social distancing. Jadi konsep social distancing itu dikembangkan diterapkan pertama kali oleh CDC di Amerika Serikat pada zaman Spanish flu 1918 gitu. Ya kan, jadi basically ini adalah sebuah bentuk intervensi sosial di mana masyarakat itu interaksi masyarakat itu dikurangi secara paksa gitu, ya kan. Nah, social distancingnya, lalu kemudian ini menjadi framework dari public health policy di mana-mana dalam mengendalikan atau merespon kondisi pandemik. Nah, ada 2 sebenarnya variabel penentu atau determinan ya, apakah satu program social distancing apapun namanya itu berhasil atau tidak. Pertama itu scale of closure, ya kan, skala penutupan. Skala penutupan ini sebenarnya kan gini, jadi basically ini kan kita bicara tentang virus yang sebenarnya kan tidak bergerakan, yang bergerakan manusia kan. Nah, sebenarnya Jakarta itu bisa kita bersihkan dari COVID-19 itu cuma butuh waktu 3 minggu sebenarnya. Wow. Dengan syarat cuma satu, semua orang tinggal di rumah dalam waktu 3 minggu, tidak kemana-mana. 100% tidak ada mobilitas. Nah itu 3 minggu aja. Atau misalnya ini kita berlakukan seluruh dunia, ya kan, seluruh dunia itu orang tinggal di rumah 3 minggu, COVID ini akan pergi, akan selesai, tidak butuh vaksin. Iya sih, benar juga sih. Ya kan? Karena inkubasinya kan 2 minggu, 14 hari kan. Betul, iya kan? Ketika orang tidak bertemu orang lain, yang sakit pun tidak menularkan ke orang lain, ya kan? Apakah dia akan meninggal atau kemudian sembuh, ya kan? Tidak akan terjadi penularan. Lalu kemudian ya virusnya akan hilang. Sebenarnya kan gitu. Nah, ini konsep ekstrim dari social distancing. 100% ya penutupan atau pembatasan sosial. Cuma kan tidak mungkin 100%. Iya. Ya kan? Tidak mungkin. Karena pasti ada orang yang sakit yang perlu dirawat, kita butuh makan dan sebagainya gitu kan. Makanya namanya total lockdown itu tidak pernah 100% penutupan. Pasti ada sektor-sektor yang dibiarkan bekerja untuk menopang kehidupan masyarakat di wilayah yang dikarantina atau di lockdown. Ya kan? Nah, di sini kita bicara scale of closure. Jadi karena kondisi ekstrem tidak mungkin kita lakukan, harus ada sektor-sektor yang dibiarkan berjalan
sektor-sektor ini kita sebut sebagai sektor-sektor esensial. Misalnya polisi, PLN, lalu kemudian air bersih dan sebagainya gitu. Nah, idealnya sektor esensial yang diperbolehkan dibuka itu tidak lebih daripada 20% dari seluruh aktivitas yang terjadi di satu kota atau di wilayah yang terkarantina. Gitu. Nah, artinya apa? Jadi karena ada aktivitas yang tetap dibiarkan, jadi durasi 3 minggu ini harus diperpanjang. Karena pasti akan terjadi penularan kan, ya kan? Durasi 3 minggu yang tadinya ekstrim itu harus diperpanjang jadi misalnya 6 minggu. Wah. Iya kan? Gitu. Jadi durasi ini adalah determinan yang kedua. Kalau determinan pertama scale of closure, skala penutupan, determinan kedua adalah durasi. Nah, jadi dan prinsipnya sederhana sebenarnya. Semakin besar skala penutupan, semakin panjang durasi, semakin efektif laju penularan ditekan. Gitu. Itu yang dilakukan oleh Singapura. Jadi Singapura itu ketika mereka mengambil circuit breaker, ya kan, mengambil keputusan circuit breaker, mereka udah ukur tuh skala penutupannya itu apa aja. Ya kan, oh ini ditutup, ini ditutup, ini ditutup. Semua kantor swasta sama pemerintah ditutup kecuali sektor-sektor esensial. Gitu kan. Lalu kemudian durasi awal dikasih 1 bulan. Jadi mereka bilang, kita akan melakukan penutupan circuit breaker 1 bulan. Nah, 2 minggu sebelum berakhir kita akan evaluasi apakah kita perpanjang atau kita tetap dengan 1 bulan. Ternyata mereka perpanjang. Perpanjangnya pun juga nggak tanggung-tanggung, another month gitu loh, 4 minggu tambahan gitu. Jadi total kita melakukan circuit breaker itu 8 minggu. Nah, ketika circuit breakernya ini selesai, jumlah kasus itu sudah terkendali. Gitu. Nah, di Jakarta PSBB 2 itu skala penutupannya itu sangat longgar. Jadi kemarin waktu meeting sama Mas Anies juga saya bilang, kok kantor masih bisa buka, kok shopping mall masih bisa buka dan sebagainya kan. Shopping mall. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang dia bilang, tapi feeling saya, I think it didn't come from himself gitu loh. Ya kan. Jadi misalnya kayak kantor dibiarkan buka asal tidak melebihi 25%. Tetap aja, mau 25%, mau 10%, bahkan 5% pun potensi penularan itu pasti ada. Ya, karena penularan itu tidak terjadi di dalam bus, tidak terjadi di MRT, terjadinya itu di ruang-ruang privat. Kalau masuk kantor, ya kan masuk kantor, lalu kemudian ketemu orang, dianggap kayaknya sehat-sehat aja buka dan sebagainya. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan kita tidak bisa melawan pandemi ini hanya dengan protokol kesehatan, karena ya itu tadi saya bilang ada batasannya. Protokol kesehatan itu baru bisa kita andalkan ketika jumlah kasus, jumlah penularan itu juga udah terkendali. Kalau misalnya di Jakarta aja, Jakarta saya sarankan jangan pakai reproductive number sebagai indikator apakah melakukan relaksasi atau tidak. Tapi lihat absolute number. Kalau misalnya jumlah kasusnya itu udah double digit, baru kemudian bisa terkendali. Gitu. Jadi, jadi yang saya khawatirkan gini, PSBB ini sepertinya memang sebenarnya kan kasusnya tidak flat kan sebenarnya kan. Ada jumlah kasusnya mungkin relatif landai, tapi bukan landai dalam tingkat yang bisa dikendalikan. Berapa sekarang per hari di Jakarta? 800? Masih 1.000, 800 sampai 1.000 lah kira-kira. Itu masih sangat tinggi gitu. Jadi kebayanglah, anggaplah 1.000 ya. 1.000 setiap hari. Coba, kalau misalnya kita melakukan kontak tracing untuk 1.000 orang, itu berarti kita butuh berapa? Satu orang misalnya yang idealnya standar WHO itu 30 ribu. 30 ribu kontak tracing tiap hari. Sekarang
Jakarta punya sumber daya nggak untuk melakukan itu? Tentu tidak. 30.000 anggaplah untuk 2 orang itu dilakukan oleh satu tim, ya jadi 15.000. Satu tim itu misalnya 3 orang, ya kan satu satpol pp, 1 orang kesehatannya, ya kan 1 tukang catat, jadi 3 kali 15.000, 45.000 dibutuhkan orang untuk melakukan kontak tracing. Belum lagi fasilitas infrastrukturnya dan sebagainya. Ya kan? Jadi memang harus dikendalikan. Awal-awal di Singapura itu mereka menggunakan tenaga, karena mereka kekurangan orang juga, manpower pada awal-awalnya itu, mereka pakai tentara. Oh. Ya, tentara yang yang melakukan kontak tracing. Bahkan di negara seperti Singapura yang masyarakatnya memang cenderung comply terhadap pemerintah aja sebegitu ketat gitu. Iya. Sampai tentara turun. Oh iya, tapi bukan untuk Darurat. damprat orang ya, enggak. Jadi memang karena mereka kekurangan manpower aja gitu. Jadi kalau didatangi tentara juga sopan gitu, apa kabar? Ya enggak langsung Kayak assalamualaikum gitu. Dari mana aja petak. Enggak gitu lah. Iya kan? Iya karena mereka kekurangan manpower aja. Dan untuk strategi saat ini juga kalau boleh nambahin, kita juga pada saat yang bersama lagi coba memperkuat tracing itu, Mas Zulfikar, melalui pemerintah pusat ya, Kementerian Pak Luhut itu juga mau menggalang, mungkin termasuk di dalamnya TNI Polri untuk membantu tenaga dalam proses tracing di level masyarakat. Ya walaupun mungkin telat berapa bulan, tapi setidaknya we have finally come to a realization. Ya. Ya, tapi kan kemudian kontak tracing dan testing itu juga kan ada keterbatasannya juga. Benar. Dan yang menarik gini sebenarnya, strategi dari DKI adalah semakin banyak masyarakat terlibat dalam penanganan COVID, semakin kita merasa lebih mudah. Jadi kayak tracer, kita sekarang mendorong justru munculnya relawan-relawan dari publik. Kalau dulu mungkin kita masih agak membatasi diri hanya khusus yang memiliki background epidemiologis dan segala macam. Padahal mungkin program tracing itu program yang bisa melibatkan banyak orang tanpa ada spesifikasi yang bisa di training lah cepat sih itu. Bisa di training. Dan justru yang kita harapkan adalah munculnya testimoni atau narasi-narasi organik masyarakat yang selama ini terlibat langsung dan justru menjadi duta terhadap COVID gitu. Oh, gue juga ikut tracing loh, gue sampai kontak orang, teleponin, Zoom meeting, WA, nanya keadaan segala macam gitu. Skalanya masih kecil, tapi kita harapkannya adalah dari skala kecil ini kita bisa dapetin satu bisnis proses yang bisa kita scaling up. Gitu. Jadi misal udah bisnis proses bisa kita lempar ke TNI, ke Polri, ke relawan lain untuk digandakan. Dan mungkin juga kalau bisa daerah lain kita bisa share juga mungkin materinya gitu. Iya. Kalau saya lihat sih DKI cukup hopeful lah ya, karena testing rate-nya juga udah sangat bagus kan. Artinya itu membantu kita memahami skala penularannya udah sejauh mana gitu. Ya kan? Kalau misalnya testing rate-nya itu sangat rendah, lalu kemudian kontak tracing-nya juga rendah, ya udah walau-walam lah. Tapi Jakarta sih, ya mestinya sih dengan testing per hari Jakarta berapa sekarang? Kita itu bervariasi Mas, jadi maksimum capacity itu bisa sampai 12.000 tes per hari. Wow, Cuman jumlah testingnya biasa variasi 8.000 sampai 11.000. Itu orang ya, bukan spesifik. Orang ya. Iya. Gue ada pertanyaan menarik nih, Nob. Karena waktu juga udah mepet ya. Kalau misal di Singapura kan gara-gara COVID kemudian ada semacam pencerahan orang terhadap sebuah isu sosial, Mas. Bisa dikoreksi juga bahwa di kelompok-kelompok rentan seperti imigran, ternyata mereka selama ini jauh dari kehidupan yang layak gitu, seperti tempat tinggal dan lain sebagainya gitu. Nah di Indonesia tentu banyak ya pencerahan-pencerahan itu, ternyata gini, ternyata itu. Cuman yang paling menurut Mas Zulfikar paling ternyata orang Indonesia tuh kayak gini ya, tabiat aslinya gitu, atau PR terbesarnya gitu. Bodo amat lah. Bahwa mungkin saya gue nggak tahu. Oh ternyata kesetiakawanan sosial kita juga nggak sebaik yang kita kira mungkin gitu. Atau apa Mas Zulfikar? Nggak, saya pikir kita nggak bisa menyalahkan masyarakat lah. Dalam arti ini situasi memang sangat istilahnya itu unprecedented gitu, belum pernah terjadi kan. Dan kalau misalnya kita harus menyalahkan orang, ya satu-satunya orang yang bisa kita salahkan adalah pemerintah gitu. Karena kan mereka punya sumber daya, mereka punya otoritas, mereka dikasih kekuasaan gitu loh.
Ya kan? Mandat. Kemudian tapi kekuasaan itu tidak dipakai untuk melindungi masyarakat. Nah, itu yang parah kan. Nah, tapi ya udahlah, ada perlu sesi khusus tentang politik pandemi ya. Tapi gini, kalau saya lihat pelajaran yang paling penting ya dari COVID-19 ini di Indonesia itu pertama kita bicara tentang masalah kelembagaan. Indonesia itu tidak punya satu lembaga khusus yang menangani pandemi, menangani wabah penyakit. Jadi menurut saya, insya Allah kalau misalnya pandemi udah beres ya, lalu kemudian pemerintahnya juga udah waras gitu. Jadi sekarang belum berarti ya? Belum lah. Vaksin aja mau dipercepat coba gimana mau waras? Uji klinisnya belum selesai. Mau suntik-suntik Vaksin nanti kalau vaksin kita undang Mas Zulfikar lagi. Iya kan. Nah, kalau udah waras, ya, hal yang paling urgent, yang penting, yang perlu kita lakukan itu adalah membuat institusi khusus untuk menangani pandemi, yang memiliki otoritas penuh, biar tidak diambil alih oleh Luhut dan kawan-kawan atau siapa gitu. Jadi harus benar-benar benar-benar powerful, punya otoritas gitu, dan punya kompetensi untuk melakukan itu gitu. Dan ketika terjadi situasi krisis, mereka punya kekuatan untuk mengambil tindakan. Sekarang kan tidak. Ya kan, Menteri Kesehatan juga tidak pernah muncul. Ya. Saya juga mempertanyakan apakah Indonesia punya Menteri Kesehatan saat ini, gitu. Ya kan. Jadi ini masalah kelembagaan yang tentu pasti ada dimensi politiknya gitu. Tetapi saya pikir sangat krusial gitu, dan pelajaran berharga yang bisa kita pelajari dari Singapura, yaitu tadi kemampuan untuk menghandle ini dengan sebuah lembaga yang memiliki infrastruktur, memiliki kompetensi, lalu kemudian memiliki otoritas yang cukup untuk mengambil tindakan. Wah, ya berasa kuliah malam ya. Ini apa enggak, saya mau nanya apakah akan ada nama-nama yang disensor untuk episode malam? Enggak lah, kan kita nggak pernah sensor. Konten editor. Ini kan tahun 2020 kan, bukan tahun 1995. Benar. Ya. Mau nanya ke Siap. Profesor, what's your research plan Pak terkait ini COVID? Ada beberapa proyek yang sekarang sedang saya lakukan. Pertama itu yang berkaitan sama persepsi risiko ya, yang bareng sama COVID, jadi bareng sama lapor COVID. Jadi saya sama Mbak Irma lagi nyusun satu paper yang akan kita publish. Kemudian proyek yang kedua itu berkaitan sama digital impact of COVID-19. Ini lagi saya bikin proposalnya nih. Rencananya kita mau melihat dampak dari digitalisasi yang terjadi pasca pandemi terhadap masyarakat. Jadi kita melihat bagaimana digital teknologi menjadi instrumen penting bagi masyarakat untuk bertahan. Jadi semacam resilience resilience capacity ya. Tapi pada saat yang bersamaan dia menciptakan ketimpangan baru, new inequalities. Jadi karena digital teknologi ini kan to some extent itu sifatnya eksklusif. Jadi ada kelompok-kelompok yang secara socio-economic status itu tidak terlalu memiliki kemampuan untuk mengakses itu. Lalu kemudian ada kelompok-kelompok usia yang punya keterbatasan, atau mungkin juga ada permasalahan gender di situ, di mana ada kelompok gender tertentu yang termarginalisasi atau terdiskriminasi dari digitalisasi. Oke, menarik. Wah, Ditunggu tuh prestasi untuk menerima Mas di balai kota. Siap. Ditunggu undangannya lah, tunggu undangannya. Surat Mas, kita langsung undang, nggak perlu kirim surat, nggak perlu nunggu balasan. Sip. Ya. Gak di PHP-in lah ya. Ya, makasih banyak. Diulang lagi nih. Makasih banyak Prof. Makasih banyak Mas Angga, Mas Ade. Semoga ini bisa jadi apa ya? Tadi pengingat juga ya, karena tadi Prof juga menyampaikan banyak kritik ke pusat, ke DKI juga dan segala macam.
semoga yang mendengarkan juga bisa banyak tahu nih soal yang tadi bagaimana Singapura dan dibandingkan juga dengan ini. Gue tutup, jangan percaya dengan apa yang kita omongin karena kita cuma membaca. Selamat. Bye. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Bye semuanya ya. Bye.